Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kristus telah bangkit. Selamat Paskah buat kita semuanya. Mari kita memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita mengambil sikap berdiri. Kita mengambil saat teduh sejenak. Kristus telah bangkit. Ya, benar Kristus telah bangkit. Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Kristus Yesus bangkitlah, haleluya. Semua makhluk soraklah, haleluya. Angkat suara pujilah, haleluya. Bumi surga bersuka, haleluya. Raja mulia bangkitlah, Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa,
dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kasih Allah begitu besar di dalam kehidupan setiap kita. Dia menyucikan kita. Dia memulihkan kehidupan kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Biarlah kita memiliki hati yang penuh syukur, karena Allah begitu mengasihi setiap kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu
Dosa telah merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dosa telah membuat kita jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, mari dengan penuh kerendahan kita mengakui segala dosa kita, ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan. Saya mengundang jemaat sekalian untuk mengambil sikap berdiri. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang mengasihi setiap kami, Allah yang telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur untuk kasih, pengorbanan, keselamatan yang telah Tuhan nyatakan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Namun Tuhan, ketika kami melihat diri kami menyadari akan ketidaklayakan kami di hadapan-Mu Tuhan. Hidup kami seringkali tidak memuliakan nama Tuhan dan tidak menjadi berkat bagi sesama kami. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri dan mengabaikan perintah-perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Hidup kami tidak menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, di kesempatan yang indah ini, kami datang kepada Engkau Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan. Sehingga dosa tidak terus-menerus menguasai kehidupan kami. Tetapi hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Kami yakin Tuhan, Engkau pasti mengampuni setiap kami yang dengan sungguh-sungguh memohon kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berbahagialah setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu dengarkanlah berita anugerah bagi kita sekalian yang terambil dari Kolose 1 ayatnya yang ke-14, demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dan setiap kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, marilah juga kita berkomitmen untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Petunjuk hidup baru kepada kita terambil dari Roma 6 ayatnya yang ke-13. Marilah kita membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kristus telah bangkit, keselamatan telah dinyatakan kepada setiap kita. Oleh karena itu biarlah hati kita senantiasa dipenuhi syukur, sukacita di dalam Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan.
dia hidup, sebab dia hidup. sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Saya mengundang jemaat sekalian untuk mengambil sikap berdiri. Kita akan membaca bacaan berbalasan. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan disampaikan oleh Evangelis Melinda. Kami persilakan. Mari Bapak Ibu kita akan masuk doa syafaat. Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami sungguh bersyukur untuk kebangkitan yang Kau berikan, kemenangan demi kemenangan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur karena kami boleh merayakan Paskah, meskipun kami di rumah, tapi kami boleh mengingat akan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Dan kami juga terus menyerahkannya Tuhan untuk jemaat kami yang mungkin lanjut usia, sakit. Biar Tuhan juga menjamah, itu jemaat kami, yaitu Ibu Tan Mesyang, Ibu Lili Agustin, Ibu Valencia, dan Saudari Kiki. Tuhan, sekali lagi kami terus menyerahkan jemaat kami yang sakit, biar Tuhan jamah, Tuhan juga pulihkan melalui setiap obat yang diminum, istirahat yang boleh mereka lakukan, bila itu boleh mendatangkan kesembuhan kepada mereka. Berikanlah kesabaran kepada keluarga yang merawat, Tuhan juga yang senantiasa menguatkan dan mencukupkan dana yang masih dibutuhkan. Tuhan, kami juga terus menyerahkan untuk jemaat kami yang berulang tahun di bulan April ini. Ada Bapak Yosafat Elim Immanuel Suhartono, Bapak Ivan Lesmana, Bapak Oi Tienki, Bapak Andi atau Joseph Yang, Saudari Claudia Auriel Santoso, Ibu Chow Lili, Ibu Lena Renata, Ibu Fatmawati Angga Wijaya, Ibu Indah Hartati, Bapak Chandra Winata,
Ibu Hana Trisnawati, kami terus menyerahkan untuk jemaat kami yang berulang tahun, biarlah Tuhan juga memimpin hidup mereka, mengaruniakan apa yang baik bagi mereka, apa yang menjadi kerinduan cita-cita mereka, biar Tuhan juga menolong mereka semakin hari boleh melihat kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, biarlah mereka juga senantiasa diberikan iman yang teguh, kasih yang semakin hari boleh semakin bertambah mengasihi Tuhan, dan semakin hari boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami terus menyerahkan jemaat kami ulang tahun, pimpinlah mereka, tuntunlah mereka, 1 tahun yang Tuhan berikan kepada mereka, biar Tuhan juga senantiasa menolong mereka. Tuhan, kami juga ingat bangsa dan negara Indonesia kami ya Tuhan, yang dilanda akan virus corona. Kami mohon biarlah Tuhan turut campur tangan, menjamah ya Tuhan, memberikan akan pencegahan akan virus ini ya Tuhan, supaya masalah virus corona ini boleh terselesaikan dengan baik ya Tuhan. Kami juga terus menyerahkan untuk pemimpin akan bangsa kami, Bapak Jokowi. Tuhan, berikanlah hikmat ketenangan dalam mengambil segala keputusan yang ada. Tuhan juga yang menguatkan akan beliau, sehingga boleh sungguh akan menyelesaikan akan masalah virus corona ini. Sekali lagi Tuhan, biarlah kuasa Tuhan nyata atas bangsa kami, atas virus corona ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, bukainlah jalan buat bangsa kami. Untuk segala medis yang ada, para medis, para dokter yang ada, Tuhan juga menguatkan mereka, berikan mereka kekuatan, perlindungan akan virus ini yang sedang merawat pasien yang terkena. Tuhan juga memberikan kesabaran. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami sungguh menyerahkan untuk bangsa kami yang dilanda akan virus ini. Tuhan, sekali lagi tolonglah ya Tuhan, pulihkanlah bangsa kami dari virus corona ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada penginjil Melinda yang telah memimpin doa syafaat pada hari ini. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari saudara-saudara kita yang pada hari ini akan mempersembahkan pujian untuk kemuliaan Tuhan. Kami persilakan. Shackled by the heavy burden, neath the load of guilt and shame, then the hand of Jesus touched me, and now I am no longer the same. He touched me, oh, He touched me, He touched me, and oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Since I met this blessed Savior, since He cleansed and made me whole, I will never cease to praise Him, to praise Him. I shall live while eternity
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Lause Yohanes Nelson Luan. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman-Nya. Kita akan mau katakan, Tuhan, begitu besar kasih-Mu di dalam kehidupanku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Pada Lause Yohanes Nelson Luan kami persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersuka cita, kami bergembira karena pagi hari ini kami mendapatkan berita yang luar biasa, yaitu berita tentang kebangkitan-Mu. Engkau bangkit, Engkau telah mengalahkan maut, dan kami memperoleh pengharapan, yaitu hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami pada pagi hari ini. Kami akan bersama-sama belajar firman-Mu, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu,
memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup itu, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, dan kita lanjutkan di ayat 45 sampai ayat 47. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Kita lanjutkan ayat 45 sampai ayat 47. Demikian firman Tuhan. Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dikatakan berbahagia adalah ibu bapak dan saya yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah sebab Yesus bangkit, ada pengharapan. Sekali lagi, sebab Yesus bangkit, ada pengharapan. Ibu bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pada tanggal 15 Desember 1999, ada sebuah kejadian yang mungkin kita tidak dengar. Tapi kejadian tersebut menarik perhatian banyak orang. Di mana sebuah kampus teologi, yaitu STT Dulos di Jakarta, diserang oleh massa dan kampusnya dibakar. Ada sebuah kisah yang menarik, yaitu ada seorang mahasiswa namanya Domingus. Ketika ia sementara berbaring di kamarnya, ia didatangi sama temannya, "Domi, bangun, kampus kita diserang." Dia keluar, Bapak Ibu, ternyata kampusnya sebagian udah terbakar. Dia mencoba melarikan diri. Pada waktu itu dia bingung, karena kejadiannya jam 9 malam kurang lebih. Dia bingung harus lari kemana. Akhirnya dia mencoba berusaha semampunya. Namun Bapak Ibu, ternyata dia pun ditangkap sama massa pada waktu itu. Dia dipotong lehernya Bapak Ibu. Lehernya hampir putus. Dia sudah tidak sadar lagi. Dia sudah tidak bernyawa lagi. Dan dia bersaksi ketika itu dia bertemu dengan Tuhan. Mujizat terjadi Bapak Ibu. Dia dipulihkan oleh Tuhan. Dia sudah dikatakan meninggal oleh pada Meris. Dan dia bangkit kembali. Lehernya yang sudah hampir putus, kalau Bapak Ibu melihat, tersambung kembali. Itulah sesuatu hal yang luar biasa. Hal yang mustahil bagi manusia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika manusia bisa dibangkitkan, apalagi Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri. Allah dia bisa melakukan apa saja yang dia kehendaki. Apalagi bangkit dari kematian. Itu merupakan sebuah hal yang sangat-sangat mudah tentunya. Pada kesempatan pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Yang pertama, dia hidup dan polemik kebangkitannya. Kita dapat melihat dalam pasal 24 ayat 46, kebangkitan Kristus. Di situ ada nubuat tentang kebangkitan Kristus. Paskah merupakan salah satu hari besar dalam kalender gereja, baik itu umat Kristen, Katolik maupun Protestan. Semuanya bersama-sama dimanapun berada merayakan hari raya Paskah, di mana mengingat kembali
Yesus Kristus yang telah datang menjadi manusia, menderita bagi manusia berdosa, dihukum, disiksa, mati, dikubur, bahkan tidak berhenti di situ. Pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, berita tentang kebangkitan manusia dari antara orang mati sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Mengapa saya katakan demikian? Sebelum kabar berita tentang kebangkitan Kristus, sudah ada beberapa orang yang Tuhan Yesus bangkitkan. Yang paling viral, pasti Bapak Ibu tahu siapa dia. Dia adalah Lazarus. Kita melihat dalam Injil Yohanes pasal 12. Di situ mengisahkan tentang kesaksian Lazarus, bagaimana ia bangkit dari kematian. Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur. Ketika itu Yesus datang dan Yesus memanggil Lazarus. Lazarus, keluarlah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Lazarus dari dalam kubur keluar dan ia dibangkitkan. Melalui kisah ini dapat kita katakan bahwa orang-orang Yahudi sangat-sangat tidak asing dengan namanya kebangkitan orang mati. Namun Bapak Ibu, kita sadar bahwa kebangkitan Kristus dari antara orang mati tidak begitu saja mudah diterima oleh orang-orang Yahudi. Ini menjadi polemik yang besar. Bahkan saya katakan polemik ini by plan, direncanakan, terstruktur, sistematis, dan masif. Saya mengutip kata-kata ini yang viral beberapa waktu yang lalu. Kata terstruktur, sistematis, dan masif. Mungkin itu yang kita pakai untuk mengerti keadaan Yesus pada waktu itu. Dari kematiannya sudah direncanakan sedemikian rupa. Bahkan ketika ia bangkit Bapak Ibu, ada juga pertentangan. Orang-orang berusaha agar kabar berita tentang kebangkitan Kristus ditutup. Siapa pelakunya? Yang pertama kita melihat mereka adalah mahkamah agama dan para imam. Ketika para serdadu penjaga kuburan mengetahui bahwa Yesus telah bangkit, tidak ada di dalam kubur, mereka memberitahukan kepada mahkamah agama dan ada para imam-imam di sana. Akhirnya mereka sepakat bersekongkol dan memanggil para serdadu itu, memberikan sejumlah uang agar mereka memberikan pengakuan yang bohong bahwa Yesus telah diambil sama murid-muridnya ketika mereka tertidur. Ternyata sogok menyogok atau suap sudah ada ribuan tahun yang lalu. Pelakunya bukan orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang punya kedudukan. Bahkan mereka adalah tokoh-tokoh agama yang tahu tentang kebenaran. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Di tengah-tengah simpang siurnya berita kebangkitan Kristus. Murid-murid pun ketakutan. Seharusnya murid-muridlah yang menjadi garda terdepan menyaksikan bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Namun yang terjadi Bapak Ibu, murid-murid kelihatannya mereka galau, gelisah ketika ditinggal oleh guru mereka. Saya bertanya, mengapa murid-murid yang seharusnya menyaksikan kepada orang-orang pada waktu itu, Yesus, Tuhan kami bangkit dan mengalahkan maut. Namun ternyata mereka pun panik. Kalau kita melihat latar belakang sejarah, memang mereka dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kenapa? Yang pertama, para murid kalah politik. Mereka kalau macam-macam harus bertentangan dengan tentara Romawi, pemerintahan Romawi pada waktu itu. Dan kedua, mereka harus berhadapan dengan para imam-imam yang menjatuhkan hukuman kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, mereka tentunya akan bertentangan dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Memang kondisi ini sangat-sangat sulit Bapak Ibu. Apalagi kita melihat Bapak Ibu, kebersamaan mereka bersama Tuhan Yesus kurang lebih 3,5 tahun. Di dalam kurun waktu tersebut,
Yesus selalu memberitakan, menyampaikan bahwa anak manusia, Mesias yang datang itu akan menderita, dicerca, dihukum, bahkan disalib, dikuburkan. Tapi tidak sampai di situ Bapak Ibu. Dia bangkit dari kematian. Yang seharusnya terjadi pada saat itu, murid-murid tetap kuat. Tetapi realitanya menyatakan bahwa mereka ketakutan. Mengapa hal ini terjadi Bapak Ibu? Saya katakan bahwa penyebabnya adalah pengetahuan yang tidak utuh tentang Yesus Kristus, pengetahuan yang tidak utuh tentang Mesias yang datang. Mereka mungkin hanya tahu Mesias yang datang sebagai seorang yang luar biasa, berkuasa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang yang tuli mendengar, yang buta melihat. Mungkin mereka hanya tahu sebatas itu. Bahkan Petrus seharusnya dia lebih tahu. Petrus yang menyatakan, Tuhan engkau adalah Mesias. Tapi Bapak Ibu, ketika Petrus diberitahu oleh perempuan-perempuan yang melayat pada waktu itu, dan dia menangis, dia bersedih. Di mana guru? Sekali saya katakan bahwa pengetahuan yang tidak tuntas sepenuhnya akan Yesus Kristus mengakibatkan tindakan yang demikian. Suatu ketika Bapak Ibu di sebuah desa ada 2 orang kakak beradik. Mereka bekerja sebagai petani. Mereka bosan dengan keadaan kondisi mereka. Mereka ingin mengadu nasib di kota. Mereka berpikir bagaimana sampai di kota dan dapat pekerjaan. Suatu ketika ada seorang bos yang datang ke kampung mereka. Pada waktu itu sang adik melihat, wah ada bos yang datang, pasti mencari pekerjaan. Ternyata benar. Sang adik langsung berlari kepada kakaknya. Memberitahukan ada bos yang datang mencari pekerja. Singkat cerita Bapak Ibu, sang bos memilih kakaknya. Sedangkan adiknya tidak. Akhirnya sang kakak, karena adiknya sudah pergi, sang kakak melobi kepada bos tersebut. Bos, bolehkah saya usul? Apa yang kamu mau? Saya mau adik saya yang ikut bos ke kota. Bosnya mengatakan, tidak, saya memilih kamu. Sang kakak mencoba meyakinkan, tidak, saya percaya adikku akan lebih bisa. Dia giat, dia tekun. Saya jamin dia pasti berhasil. Akhirnya sang bos mengiyakan. Si kakak langsung pergi kepada adiknya. Memberitahukan kepada adiknya. Dek, kamu yang dipilih oleh bos. Luar biasa ekspresi adiknya. Sangat senang. Wow, dapat pekerjaan. Sang kakak tinggal di kampung. Akhirnya adiknya pergi di kota. Beberapa waktu berselang, dia sudah menjadi orang yang sukses. Suatu waktu sang kakak berinisiatif untuk dari kampung pergi ke kota mengunjungi adiknya. Sampai dia izin kepada petugas dan dia bertemu. Pada waktu itu sang adik sementara duduk bersama bosnya di ruangan mereka. Akhirnya sang kakak bertemu. Sang adik keluar menghampiri kakaknya. Dia melihat kakaknya yang kusut membawa buah-buahan dari kampung. Dia katakan kepada kakaknya, pergi, kamu gak layak di sini. Ini tempat orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang sukses, bukan seperti kamu. Sang kakak dengan nangis berbalik dan berjalan pulang. Si adik masuk ke kantornya lagi. Bosnya tanya, di mana kakakmu? Dengan santai dia menjawab, kakak saya udah kusuruh dia pulang. Dia gak layak di sini. Dengan wajah yang sedikit marah, sang bos menegur si adik ini. Dia katakan, kamu harus paham, pekerjaan itu hanyalah sebuah titipan. Kamu tahu enggak, sebenarnya kakakmu yang saya bawa. Tetapi karena kakakmu memohon kepada saya dan merekomendasikan kamu, maka saya bawa kamu. Jadi sekarang pergi ikut kakakmu dan minta maaf. Akhirnya si adik berlari keluar mengejar kakaknya. Akhirnya dia berteriak, Kak, maafkan saya. Kakaknya berbalik dan mereka berangkulan.
Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pengusiran yang dilakukan oleh adiknya, saya percaya tidak akan terjadi ketika dia tahu apa yang dilakukan oleh kakaknya. Namun si adik hanya tahu kesuksesannya tanpa melihat apa yang dilakukan oleh kakaknya sehingga ia bisa dapat pekerjaan yang layak. Kalau dia tahu, pasti dia tidak akan melakukan itu. Demikianlah yang dialami oleh para murid. Mereka memahami Kristus tidak utuh. Sehingga ketika menghadapi realita ini, mereka pun goncang. Mereka ketakutan, mereka ikut bersedih karena guru yang mereka kagumi, guru yang menjadi harapan mereka telah meninggalkan mereka. Dari poin yang pertama, kita pelajari beberapa hal. Yang pertama, kebangkitan Yesus Kristus menggenapi nubuatan para nabi dan apa yang dikatakan kepada murid-muridnya sebelum ia mati. Yang kedua, kebangkitan Yesus Kristus membungkam dusta para imam kepala. Yang ketiga, kebangkitan Kristus menegaskan kepada kita bahwa Ia adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Yang keempat, aib salib itu terhapuskan. Dan yang kelima, yang terakhir, kebangkitan Kristus memberikan jaminan kepada Bapak, Ibu, dan saya bahwa ketika kita mati, ada kehidupan di balik kematian itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan khawatir, jangan takut. Mari kita mengagungkan Guru yang agung, Yesus Kristus. Dia yang berkuasa atas mati dan hidupnya manusia. Kita melihat dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 16. Ada sapaan kata Rabuni. Rabuni itu artinya guru, sama seperti kata rabi. Namun kata Rabuni itu merupakan kalimat penghormatan, penghargaan kepada sang guru. Itu yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, kita telah mendengarkan berita ini, kabar tentang kebangkitan Kristus yang luar biasa. Apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya adalah memberitakan bahwa Yesus telah bangkit kepada segala bangsa. Kita dapat melihat dalam Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-47. Berita kebangkitan Kristus harus sampai kepada segala bangsa. Bagaimana hal ini terjadi? Mungkin kita berpikir, wah ini hanya sesuatu yang dalam angan. Tidak mungkin berita itu sampai kepada segala bangsa. Bapak Ibu, ternyata para murid melakukannya. Para murid, Yesus pakai mereka sehingga Injil sampai di segala penjuru. Dan mereka menaati apa yang Tuhan Yesus perintahkan di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20 tentang amanat agung. Amanat agung adalah perintah yang Yesus berikan ketika ia akan naik ke surga. Perintah yang terakhir, itulah yang menjadi perhatian utama. Bapak Ibu pernah enggak mengalami seorang yang akan meninggal? Kira-kira pesan apa yang kita tunggu? Tentunya wasiat kan? Enggak mungkin kita tunggu, nak, makan yang banyak ya. Tidak demikian. Dia akan memerintahkan sesuatu yang prinsip, yang luar biasa, dan itu menjadi perhatian oleh orang-orang yang ditinggalkan. Sekali lagi dia tidak memperhatikan, kamu makan yang banyak, bangun pagi. Tidak, itu mah biasa. Tapi amanat agung lebih daripada itu. Sesuatu yang prinsip yang harus menjadi perhatian utama dari para murid. Kita melihat teladan Bapak Ibu. Ketika orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mengalami kasih Tuhan Yesus, mereka dengan sendirinya sadar dan berbagi kepada sesama mereka. Yang pertama, Lazarus. Dia bersaksi kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu.
Yang kedua, perempuan Samaria. Dia bersaksi kepada satu desa. Yang ketiga, orang Gerasa. Nikodemus dan juga Paulus. Mereka menjadi pemberita-pemberita Injil. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita menjadi saksi kepada sesama kita? Kita menyatakan bahwa Yesus Kristus yang saya sembah itu hidup. Dia bangkit dari kematian. Dia bukan Allah yang mati. Dia Allah yang merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Matthew Henry menuliskan bahwa maksud dari ayat yang kita baca tadi adalah pergi dan beritakan kepada mereka bahwa Dia yang tadinya mati kini hidup kembali dan hidup selamanya. Ia yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Katakan kepada dunia agar mereka tahu. Ini merupakan sebuah kewajiban yang agung yang diperintahkan agar berita pertobatan itu kita sampaikan kepada banyak orang. Bahkan firman Tuhan katakan kepada segala bangsa. Bapak Ibu, saya mau bertanya. Jikalau kita mengetahui sebuah obat yang mujarab mampu menyembuhkan kanker. Saya percaya ketika kita telah mengalaminya, kita telah dipulihkannya, kita akan dengan rela menyampaikan kepada sesama kita yang mungkin mengalami sakit kanker. Sehingga harapan kita mereka pun disembuhkan. Demikian juga ibu bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Keselamatan yang kita alami, kita harus sampaikan kepada mereka yang belum mendengar. Sehingga mereka pun mendapatkan keselamatan. Mereka pun bertobat. Mereka pun mengalami kasih Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30. Berita pertobatan itu harus kita sampaikan. Berita pertobatan juga yang dimaksud adalah orang-orang harus berhenti mementingkan perkara duniawi dan kedagingan mereka dan berbalik menyembah Allah yang hidup dalam Yesus Kristus. Harus menghentikan kebiasaan dan perbuatan dosa. Hati dan hidup mereka harus diubahkan dan mereka semua dibentuk dan dibaharui. Berita pengampunan dosa itu diberitakan kepada segala bangsa. Kemanapun mereka harus pergi, Injil harus diberitakan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kabar berita kebangkitan Kristus, Paskah menjadi sukacita terbesar orang-orang percaya. Kenapa? Karena Kristus telah menang atas maut. Namun di tengah sukacita itu Bapak Ibu, kita harus menangisi hidup kita. Mengapa demikian? Yesus Kristus yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa. Kita yang seharusnya dihukum mengalami penderitaan yang kekal, dibebaskan oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana respon kita? Mari kita sebagai orang-orang percaya, kenalilah firman Tuhan, pegang firman Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan kita. Dalam kondisi saat ini, kita sedang menghadapi sebuah wabah yang luar biasa, yaitu COVID-19. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita panik, takut, khawatir. Siapa tahu kita menjadi korban berikutnya. Namun Bapak Ibu, kita harus ingat janji Tuhan bahwa Ia akan menyertai kita dalam keadaan apapun. Jangan sampai ketika kita menghadapi polemik seperti ini, masalah seperti ini, kita menjadi ciut dan lupa akan janji Tuhan. Itulah yang dialami oleh para murid ketika mereka menghadapi kabar tentang kebangkitan Kristus. Yang kedua, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kabar keselamatan itu harus kita kabarkan. Beritakan kepada segala
suku bangsa. Kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Bagaimana Bapak, Ibu, dan saya bisa bersaksi kalau kita tidak mengalami pertolongan Tuhan? Alamilah pertolongan Tuhan, maka Bapak, Ibu, dan saya akan bersaksi dengan percaya diri karena kita mengalaminya. Kita bersaksi bukan mengkristenkan orang, tidak. Tetapi kita menceritakan kabar baik. Kedatangan Kristus, penderitaannya, pelayanannya, kematiannya, bahkan sampai kemenangannya, yaitu bangkit dari antara orang mati. Itulah yang kita beritakan. Sehingga orang-orang yang masih dalam kegelapan, yang belum mengenal kasih Kristus, menjadi percaya dan dapat diselamatkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita di dalam momen Paskah ini berpengharapan penuh, tidak takut lagi akan namanya kematian, tidak takut lagi menjalani hari-hari hidup ini, sebab Yesus Kristus telah menyelesaikannya bagi kita. Hukuman kematian kekal telah dibereskan. Untuk apa kita takut? Mari kita tetap bersandar kepada Tuhan. Caranya adalah berpegang teguh pada firman-Nya. Demikianlah firman Tuhan yang saya bagikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan melalui kabar kebangkitan ini, kami dikuatkan lagi. Karena kami memperoleh pengharapan, yaitu kehidupan di balik kematian. Kami yang seharusnya mendapatkan hukuman kekal, kini kami memperoleh kehidupan yang kekal. Tolong kami ya Tuhan, tidak hanya menikmati berkat itu sendirian, tapi tolong kami untuk menjadi saksi, menyaksikan tentang Kristus kepada banyak orang, kapan dan di mana saja, sehingga mereka pun boleh mendapatkan keselamatan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita renungkan pada hari ini. Semoga firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan pengumuman atau suara gembala yang akan disampaikan oleh Pendeta Joni Febrianto. Kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Paskah. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama merayakan Paskah di rumah masing-masing. Saudara, puji Tuhan, oleh karena kasih anugerah Tuhan, maka kita umat Tuhan dapat mengingat akan peristiwa kebangkitan Tuhan yang memberikan kepada kita satu anugerah yang besar, bahwa kebangkitan Tuhan juga memberikan pengharapan bahwa kelak kita orang percaya juga mengalami kebangkitan untuk diselamatkan. Saudara, mengingat jumlah pasien virus corona masih terus bertambah, saya menghimbau kepada jemaat sekalian untuk tetap menjaga kesehatan, melakukan social distancing, menjaga kebersihan, dan terus mendoakan pemerintah, para dokter, aparat di dalam mengatasi penularan akan virus corona ini. Untuk persembahan Bapak Ibu sekalian, selama gereja melakukan ibadah online, dapat disimpan di rumah terlebih dahulu atau bisa ditransfer ke rekening gereja. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi hamba Tuhan atau majelis gereja. Demikianlah pengumuman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kristus telah bangkit. Keselamatan telah dinyatakan kepada setiap kita. Oleh karena itu kita tidak perlu lagi takut, kita tidak perlu lagi bimbang. Walaupun ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan yang kita hadapi, tapi biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan telah bangkit. Kristus telah bangkit.
Yesus telah bangkit. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang kita sekalian untuk mengambil sikap berdiri. Kita mengembalikan segala hormat kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Kita nyanyikan pujian doksologi. Puji Allah, Bapa, Putra, dan puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa bersama sumber berkah. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah kita tetap percaya mengandalkan Tuhan, bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Oleh karena itu, teruslah berpengharapan, bersandar kepada Dia. Dan akhirnya arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.